Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah diberikan waktunya oleh Bu Rohma dan kawan-kawan sekalian atas presentasi yang saya lakukan pada kali ini. Oke, saya Muhammad Ferdiansyah dengan NPM 157 dari kelas Agama Islam G230. Oke, pada kali ini saya akan membawakan topik mengenai bagaimana cara kita menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia atau yang ada di Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia sampai saat ini. Dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, dan itu tidak mungkin jika tidak timbulnya perpecahan antar masyarakat Indonesia. Karena keberagaman ras, suku, etnis, agama, dan budaya, dan masih banyak lagi kepercayaan yang dianut. Semua itu bisa menyebabkan timbulnya perbedaan yang kuat dan tidak jarang menimbulkan perselisihan dan perpecahan antar keyakinan, etnis, ras, dan kebudayaan. Dan Indonesia sendiri juga merupakan negara kepulauan dan memiliki sekitar 17.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya dalam setiap pulau tidak jarang ditemukan beberapa perbedaan yang tinggal menjadi satu pulau. Akan tetapi, tidak semua perbedaan akan menimbulkan kericuhan dan perselisihan. Ingat, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti berbeda-beda, akan tetapi kita tetap satu jua. Ya, walaupun banyak perbedaan yang timbul di antara kita, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap memiliki jiwa nasionalis dan patriotis kepada negara kita tercinta ini. Oke, Indonesia sendiri juga merupakan negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia yang terbentang dari Aceh sampai Papua dan memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terdiri dari pulau kecil dan besar. Di samping banyaknya pulau, Indonesia yang luas juga memiliki banyak sekali kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang banyak tersebar di seluruh bagian Indonesia. Budayanya juga sangat kental dan beraneka ragam di Indonesia, tersebar juga di beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, dan masih banyak pulau yang lain yang memiliki berbagai macam budaya-budaya lain. Di samping banyaknya budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan keberagaman bahasa. Bayangkan, Indonesia memiliki sekitar 800 bahasa aktif yang digunakan untuk percakapan sehari-hari oleh masyarakatnya. Berbagai macam suku dan bangsa dan etnis juga menempati beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Dan biasanya satu provinsi juga ada yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan etnis. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak boleh menyebabkan adanya perpecahan yang terjadi di Indonesia. Karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan satu sama lain. Dan tidak hanya suku, bangsa, etnis, dan ras, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan agama paling banyak dan lengkap di dunia. Maka tidak heran jika Indonesia memiliki 5 agama berbeda, yaitu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak mungkin agama lain yang tidak dipahami oleh kita. Perbedaan inilah yang seharusnya dapat merekatkan persaudaraan antar agama dan etnis yang dianut pada tiap agama. Sikap toleransi harus tetap kita jaga demi keutuhan dan kedamaian negara kita. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan antar agama dan etnis yang menimbulkan perpecahan dan pergolakan masyarakat yang menganut tiap agama dan etnis tertentu. Salah satu contoh pergolakan dan perpecahan yang terjadi di Indonesia adalah Islamofobia. Mungkin ini juga terjadi di negara lain, yaitu fobia yang ditimbulkan oleh agama Islam, di mana stigma masyarakat menganggap bahwa Islam itu pembunuh, teroris, ISIS, dan masih banyak sebutan lain yang diberikan pada agama Islam yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoreng nama Islam demi melakukan hal-hal bodoh yang merugikan dirinya maupun orang lain. Contohnya adalah bom bunuh diri. Di Indonesia sendiri juga tidak jarang oknum yang melakukan aktivitas bodoh macam itu. Mati yang mengatasnamakan Tuhan dan surga, sama tidak masuk akal. Rentetan kejadian inilah yang menyebabkan terjadinya Islamofobia. Akan tetapi, pada umumnya jika kita semua harus hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama di Indonesia, yakni kerukunan antar umat dan agama yang ada di Indonesia, apalagi sejak
reformasi digulirkan pada tahun 98 dan ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto, mantan Presiden kedua Republik Indonesia. Hal itu terbukti dengan tumbuhnya berkembangnya budaya Cina, termasuk pengakuan terhadap ras dan agama Konghucu bagi masyarakat keturunan Cina di Indonesia. Angin segar itu disambut bahagia oleh masyarakat keturunan Cina yang selama ini mereka agak dimarginalkan dalam sistem pemerintahan Orde Baru, atau mereka sedikit dikucilkan karena mereka berbeda etnis atau berdarah dengan warga pribumi di Indonesia. Yang kita perlukan dalam menyikapi berbagai macam keberagaman di Indonesia adalah dengan cara toleransi. Sikap toleransi berarti sikap yang bisa menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan suku, bangsa, ras, dan agama, serta adat istiadat kelompok lain. Sikap toleransi ini sangat penting ditekankan dalam siswa sejak dini karena negara Indonesia adalah negara dengan multikultural. Dengan meningkatkan sikap toleransi pada diri sendiri, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan keberagaman sosial budaya akan dapat dikendalikan, sehingga tidak ada mengarah pada pertentangan sosial yang dapat mengancam integrasi nasional, khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai fasilitator dalam membantu siswa di sekolah juga harus mampu meningkatkan kemampuan toleran pada diri siswa terhadap keberagaman budaya yang ada, khususnya di sekolah. Konseling realitas merupakan alternatif yang bisa dikembangkan dan diterapkan dalam usaha meningkatkan kemampuan sikap toleransi siswa terhadap keragaman budaya. Masalah ini memberikan pengantar awal konselor sekolah tentang konsep dan penerapan konseling realitas bersekolah. Lepas dari semua itu, hal lain yang kita butuhkan saat ini adalah menerapkan model pembangunan yang diadaptasi oleh situasi kontemporer. Situasi ini sendiri merupakan situasi di mana masyarakat Indonesia mulai memasuki era global yang menyebabkan persoalan terbesar pada bangsa bukan lagi berasal dari perbedaan budaya dan lainnya, namun berasal dari bagaimana cara kita merawat perbedaan menjadi sebuah modal sosial untuk melawan kekuatan global yang pada akhirnya mengakhiri sebuah pembangunan yang membahas tentang hal-hal warga negara untuk sejahtera secara ekonomi maupun sosial. Oke, itu saja yang telah saya presentasikan pada hari ini. Itu adalah materi yang telah saya rangkum dan saya baca di beberapa artikel dan jurnal. Semoga menambah wawasan dan semoga semuanya tetap seperti seharusnya. Oke, sekian saya Rizky, terima kasih.